Di petang hari menjelang senja, ranah Minang telah diguncang gempa. Rumah dan bangunan runtuh semuanya, banyak pula orang kehilangan nyawa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi bimbingan dan konseling IAIN Bukit Tinggi akan menampilkan video bimbingan kelompok. Saya Mutiara Fika Agustin selaku pemimpin kelompok. Saya Putri Weli. Saya Media Saputri. Saya Najla Hanal Fasya. Saya Fijri Tasani. Saya Hanila Madani. Saya Lupita Krisati Sausan. Saya Utri Raihani. Saya Divika Ivanka. Saya Rindia Septakunia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya adik-adik. Semangat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kakak tanya kabar, adik-adik jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa adik-adik? Bisa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, kakak mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini untuk kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, sebelum melanjutkan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Silakan, kakak. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Jadi kakak mau bertanya kepada adik-adik, apakah tahu kegiatan apa yang akan kita lakukan? Tahu kan? Tidak. Nah, Melia tahu nih apa itu kegiatan ini, Melia? Nah, kegiatan kita pada hari ini adalah bimbingan kelompok, Kak. Oke, bagus sekali Melia, betul. Nah, jadi kegiatan yang akan kita lakukan adalah kegiatan bimbingan kelompok. Pasti Melia sudah mendengar ya kan? Iya,
Dan dalam kegiatan nanti adik-adik tidak boleh malu-malu. Adik-adik hendaknya terbuka dalam kegiatan kelompok atau kegiatan yang akan kita lakukan. Terus nantinya harus berpartisipasi aktif. Semuanya harus aktif. Tidak hanya Melia, tidak hanya Fanta, tidak hanya ini. Pokoknya semuanya harus berpartisipasi aktif di dalam kelompok. Dan topik yang akan kita bahas sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, Kakak sudah menjelaskan bahwa topik ini adalah topik yang hangat-hangatnya terjadi. Nah, jadi memang bertukar terus dinamis selalu topik yang akan kita bahas ini. Dan adik-adik tidak perlu takut karena kegiatan ini tidak akan melanggar norma apapun yang berlaku di masyarakat, karena disinilah kegiatan ini tidak melanggar norma karena sesuai dengan aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Dan selanjutnya ada satu pesan yang sangat penting disampaikan kepada adik-adik. Apabila ada satu atau keterangan atau data tentang orang lain dan kita tidak boleh untuk memberitahukannya kepada pihak lain kecuali di dalam kelompok ini dan hanya pada kegiatan ini. Artinya adik-adik harus merahasiakan segala bentuk data atau keterangan yang kita dapatkan atau yang kita bahas pada saat ini. Oke, apakah adik-adik paham? Nah, karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Karena kakak yakin adik-adik juga sudah saling berkenalan, tapi kita perkenalkan kembali dengan supaya lebih memahami karakter teman-teman kita. Jadi perkenalannya itu dengan menyebutkan nama pendek saja, nama yang biasanya dipanggil, terus dengan menyebutkan hobi dengan gerakan seperti ini. Kita mau mencontohkan boleh ya? Boleh. Perkenalan dimulai. Nama saya Vika, saya suka membaca. Seperti itu dengan bersama-sama. Nantinya bergantian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Bisa kita coba ya? Bisa. 1, 2, 3. Perkenalan dimulai. Nama saya Vika, saya suka membaca. Nama saya Putri, saya suka bernyanyi. Nama saya Puji, saya suka memasak. Nama saya India, saya suka memasak. Nama saya Melia, saya suka membaca. Nama saya Putri, saya suka membaca. Nama saya Vita, saya suka traveling. Nama saya Nala, saya suka menonton. Nama saya Kanda, saya suka traveling. Nama saya Hani, saya suka berenang. Oke, bagus sekali adik-adik semua. Kita sudah saling berkenalan, pasti sudah tahu ya nama dan hobi dari teman-teman kita semua. Oke, kegiatan kita ini adalah kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang masih ingat kan? Iya, bimbingan kelompok. Nah, hendaknya di bimbingan kelompok ini, di kegiatan ini, adik-adik berpartisipasi aktif. Bisa ya adik-adik? Bisa. Bisa terbuka dalam menyampaikan pendapatnya? Bisa. Dan nantinya kita akan berdiskusi dengan satu topik yang akan kita bahas nanti. Nah, jadi di sini apapun yang adik-adik rasa mengganggu pada saat kegiatan, silakan singkirkan terlebih dahulu. Dan untuk posisi duduk, carilah posisi yang nyaman dan amanlah untuk kita di kegiatan. Oke, bisa adik-adik? Bisa. Apakah sudah siap? Siap. Oke. Oke adik-adik semua. Jadi topik ada 2 di dalam bimbingan kelompok. Jadi topik yang pertama itu adalah topik tugas. Topik tugas artinya topik yang kakak tentukan sendiri. Pemimpin kelompok yang menentukan topik yang akan kita bahas. Yang kedua ada topik bebas. Topik bebas itu adalah topik yang adik-adik ungkapkan, yang adik kemukakan, dan adik-adiklah yang akan memilih topik yang akan kita bahas. Jadi topik yang kita pilih pada hari ini adalah topik dari kakak, topik tugas. Oke, bisa dipahami?
Waalaikumsalam. Karena kita lihat di Indonesia itu banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Artinya banyak sekali bencana alam, terutama di Sumatera Barat. Itu beberapa belakangan ini kan sering terjadi gempa. Itu kan menyebabkan kita tidak tenang, dan banyak contohnya di Pasaman Barat itu menyebabkan bangunan-bangunan itu runtuh dan mereka kehilangan tempat tinggal. Nah, itulah kakak ingin menjelaskan dan mengangkat topik ini untuk kita mengetahui betapa pentingnya topik ini untuk kita bahas. Dan topik yang kita pilih adalah ikhlas menerima qadarullah. Nah, karena mendengar kata ikhlas, kakak yakin adik-adik semua sudah paham, sudah tahu, sudah sering mendengar apa itu ikhlas. Siapa di sini yang tahu apa itu ikhlas? Silakan kepada kita. Ikhlas adalah bagaimana kita menghadapi kesabaran mengenai ujian-ujian yang terjadi seperti bencana alam gitu kan Kak. Jadi kita patut sabar dan kita menemukan itu dalam diri kita. Sabar dan ikhlas. Bagus sekali kita. Siapa lagi di sini yang mau menyampaikan pendapat? Silakan, Anda. Jadi ikhlas itu adalah suatu ketabahan hati kita saat kita menerima musibah, saat kita menerima ujian dari Allah. Bagus sekali Kakak. Silakan ini. Kalau menurut Indi, ikhlas itu adalah sebuah ketulusan hati kita dalam menerima ketetapan yang telah diberikan oleh Allah. Bagus sekali ini. Siapa lagi di sini? Melia, silakan. Kak, kalau ikhlas itu adalah kita dengan lapang dada menerima segala sesuatu yang menimpa diri kita sendiri. Bagus sekali Melia dan teman-teman semua. Nah, jadi ikhlas itu adalah senantiasa menerima dengan lapang dada, dengan ketabahan hati, dengan ketulusan hati apa yang terjadi atau apa yang menimpa diri kita sendiri. Terus ada yang namanya qadarullah. Apa itu qadarullah? Silakan Putri. Menurutku qadarullah itu merupakan sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini, baik itu berupa musibah ataupun sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah, di mana kita sebagai manusia harus menerimanya dengan lapang dada. Oke, bagus Putri. Siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan Nala. Jadi qadarullah itu adalah suatu ketetapan atau qadar yang sudah diberikan Allah kepada kita. Oke, bagus Nala. Siapa lagi? Silakan Puji. Sama seperti yang sudah disampaikan oleh Nala, qadar itu adalah ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah kepada umatnya dengan ukuran dan bentuk yang sudah ditetapkan. Bagus Puji. Siapa lagi? Silakan Putri. Baiklah, qadarullah itu adalah perintah, hukum atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada umatnya. Bagus Putri. Silakan Nani. Qadarullah adalah qadar atau dimaknai dengan qadar atau takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali Nani. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa qadarullah itu adalah ketetapan Allah, baik ketetapan Allah itu ada kenikmatan, kesengsaraan atau musibah. Tapi kita fokus ke kesengsaraan atau ke musibah. Nah, karena topik kita adalah ikhlas dalam menerima qadarullah. Nah, jadi siapa di sini yang bisa menyimpulkan apa itu ikhlas dalam qadarullah? Silakan ini. Kalau menurut Indi, ikhlas dalam menerima qadarullah itu kan tadi qadarullah itu adalah takdir. Jadi kita ikhlas dalam menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Bagus, ini siapa lagi? Anda silakan. Jadi tadi udah dijelasin tentang ikhlas, terus tentang qadarullah juga dapat pintukan. Jadi ikhlas menerima qadarullah itu adalah ketabahan hati kita dalam menerima takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, baik itu nikmat maupun kesengsaraan yang kita terima. Bagus, maka siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan Miriam. Oke Kak, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi tentang ikhlas dan qadarullah, di sini dapat Media simpulkan bahwa ikhlas menerima qadarullah itu adalah kita ikhlas berlapang dada
ditunjukkan dari raut muka tidak marah-marah, selalu sabar, dan seharusnya kita sebagai umat manusia yang menerima takdir buruk dari Allah itu selalu melaksanakan kisah dari Allah. Oke, bagus Putri. Nah, jadi kadang ada orang yang menerima musibah itu dia marah, dengkul, kesal gitu kan, sehingga selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan Allah. Kenapa Allah tidak adil? Kan ada orang yang seperti itu. Sedangkan kita ketahui bahwa apapun qadarullah itu adalah bentuk ujian kepada kita, baik itu kenikmatan maupun itu musibah, ketidaksukaan, gitu kan. Oke, bagus sekali Putri. Siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan Indi. Bentuknya contohnya seperti ini Kak. Misalnya ada seorang yang mengalami rumahnya itu kebakaran. Jadi dengan rumahnya itu habis gelap api. Terus dia tetap sabar dan ikhlas dalam menerima ketetapan Allah tersebut. Dia tidak pernah menyalahkan orang yang tinggal di rumah tersebut. Kenapa tidak membantunya untuk memadamkan api atau selainnya? Oke, bagus Indi. Jadi bentuk kesabaran atau ikhlas yang disampaikan oleh Indi itu adalah orang yang rumahnya kebakaran, gelap api, tadi kita bersyukur ya. Oke, bagus. Selanjutnya siapa lagi? Silakan Melia. Oke Kak, di sini bentuk yang bisa Melia jelaskan seperti ada itu tentang Melia sendiri ya Kak. Tentang Melia itu sangat bisa dibilang sangat kurang di dalam hal materi. Hal itu merupakan sebuah ujian bagi mereka. Tetapi mereka tetap melaksanakan ibadahnya seperti mereka selalu bersedekah. Hal itulah yang selalu membuat mereka itu ikhlas terhadap qadar Allah yang ada pada diri tetangga Melia tersebut Kak. Oke, jadi yang disampaikan oleh Melia itu tetangga Melia sendiri ya. Nah, jadi tetangga Melia ini apa ya, tidak bisa dibilang kekurangan dalam segi ekonomi, tapi tetap bersyukur walaupun tidak ada uang lagi, tapi tetap bersedekah betul ya. Oke, bagus sekali Melia. Nah, apa lagi yang ingin siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan kita. Jadi gini Kak, di keluarga kita itu kan punya toko makan. Jadi di situ pernah kebakaran. Nah di situ mencoba untuk ikhlas, dimana kayak lebih mengikhlaskan, mungkin lebih bisa membenahi diri dengan mungkin lebih banyak bersedekah lagi, gitu kan. Oke, jadi yang disampaikan oleh oleh kita ini adalah kejadian di keluarga sendiri ya. Dulu pernah punya toko, terus Allah menguji dengan kebakaran, tapi keluarganya kita itu berusaha untuk membenahi diri lagi supaya menjadi umat yang lebih baik lagi dan selalu senantiasa bersedekah dan bersyukur kepada Allah. Oke, bagus sekali adik-adik. Jadi adik-adik juga sudah memahami ya bentuk dari ikhlas menerima qadarullah. Nah, jadi apa sih manfaatnya gitu? Manfaat dari ikhlas menerima qadarullah ini? Silakan Putri. Manfaatnya yaitu kita mungkin lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dan juga lebih mengikhlaskan lebih mengikhlaskan lagi. Misalnya kita menghadapi masalah, kita lebih berserah diri kepada Allah. Oke, bagus Putri. Jadi kata Putri harus supaya kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, supaya kita tahu karena kita akan kembali kepada Sang Pencipta kita yaitu Allah. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan Puji. Manfaat dari ikhlas dan kepada Allah yaitu yang pertama Kak, kita sehat secara jasmani dan rohani karena kita berhusnuzon kepada Allah dan lebih bisa berlapang dada dalam menerima cobaan yang diberikan oleh Allah. Oke, bagus. Jadi supaya sehat jasmani dan rohani kita, karena kalau kita nggak ikhlas itu kayak gimana ya, kayak ada masalah besar gitu kan. Karena biasanya kalau psikis kita udah sakit, otomatis fisiknya juga sakit. Kalau fisik kita sakit, otomatis psikis kita juga sakit. Jadi dengan kita berserah diri kepada Allah dengan ikhlas menerima qadarullah, otomatis kita akan sehat jasmani dan rohani kita. Bagus sekali Puji. Siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan Nani. Manfaat dari ikhlas terhadap qadarullah itu seperti hidup kita bisa menjadi lebih tenang karena kita lebih banyak bersabar untuk ikhlas terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini.
Oke, bagus sekali Hani. Siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan Putri. Menurut Uti, manfaat dari kita ikhlas menerima kedua adalah kita bisa lebih bersabar dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita udah terbiasa untuk diuji, bagaimana kita sabar, sehingga kita bisa melewati apapun yang diberikan Allah kepada kita. Oke, bagus Putri. Siapa lagi? Silakan Delia. Baik, salah satu manfaat dari ikhlas ini adalah akan menenangkan hati kita. Dengan hati kita tenang, kita itu akan berprasangka baik kepada Allah, karena Allah itu tidak akan menguji kita itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Oke, bagus Melia. Dari ini kakak mendapatkan satu kesimpulan, yaitu kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi walaupun banyak orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu hanya karena musibah. Seharusnya kan apapun bentuk qadar Allah atau qadarullah yang diberikan kepada kita itu wajibnya harus harus senantiasa bersyukur. Baru dapat musibah, baru bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu kan tidak baik. Gimana ya? Hanya menghubungi Allah pada saat kesusahan, gitu kan? Sebenarnya kan nggak bagus gitu. Oke, bagus sekali adik-adik. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara untuk ikhlas menerima qadar Allah itu? Ada yang tahu siapa? Silakan Pak. Cara-cara kita untuk ikhlas itu ya seperti kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, terus selalu berpositif thinking, dan untuk menghilangkan rasa-rasa hal yang tidak baik itu mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, bagus. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan perintah Allah lah ya. Untuk selalu ikhlas. Siapa lagi yang mau berpendapat? Oke, silakan Indi. Caranya itu menurut Indi dengan cara lapang dada dan tulus dalam menerima semuanya Kak. Terus juga bisa dengan kita bisa melakukan seperti Gibi tadi, melakukan hal-hal yang positif. Oke, bagus. Indi, siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan. Caranya yaitu mungkin kita lebih bisa berhusnuzan lagi kepada Allah, terus lebih meningkatkan lagi keimanan kita. Contohnya mungkin yang jarang sholat bisa lebih sholat, dan juga membiasakan diri untuk berzakat. Oke, bagus. Putri, siapa lagi? Silakan Putri. Untuk tertarik dengan disampaikan Melia tadi Kak, tidak mungkin Allah itu memberikan sesuatu kepada kita melebihi kemampuan dari diri kita. Jadi ketika kita mendapatkan musibah buruk nih, jadi kita harus sabar gitu, harus bisa menerima, karena setiap kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau kita mendapatkan musibah yang buruk, berarti kita harus mengingat Allah. Apa sih, kenapa kita kayak gini? Apa sih yang salah dari diri kita? Kita introspeksi diri, lalu kita cobakan menerima dengan ikhlas, jalani dengan sabar, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, bagus sekali Putri, betul sekali. Jadi kita kalau kita ditimpa musibah, Allah menetapkan kepada kakak musibah yang sangat berat, tapi kita tidak boleh mengeluh, karena sifatnya manusia memang berkeluh kesah. Allah menjelaskan bahwa sifatnya manusia adalah berkeluh kesah, kecuali adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi senantiasalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan mendekatkan diri kepada Allah pada saat ada musibah saja. Oke, bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke, contohnya ada layu, ada lucu. Kakak ada sebuah permainan, itu editing lah, supaya adik-adik lebih fresh lagi. Nah, itu ada namanya goyang miring-miring, kok jadinya asik, itulah nama permainannya. Jadi mau dicontohkan atau langsung berdiri aja semua? Berdiri aja lah ya. Nah, jadi SDK-nya goyang miring-miring
tiga. Goyang miring-miring kok jadinya asik. Goyangkan badannya kok jadinya asik. Goyangkan kakinya kok jadinya asik. Sekali lagi ya, lebih semangat ya adik-adik. Oke, 1, 2, 3. Goyang miring kok jadinya asik. Goyangkan badannya kok jadinya asik. Goyangkan kakinya kok jadinya asik. Sekali lagi atau? Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Goyang miring-miring kok jadinya asik. Goyangkan badannya kok jadinya asik. Goyangkan kakinya kok jadinya asik. Oke, apakah adik-adik sudah semangat lagi untuk melanjutkan kegiatan ini? Sudah. Masih aman ya? Oke, bagus sekali adik-adik. Nah, karena kita sudah di akhir kegiatan, kakak mau mendengarkan kesimpulan apa yang bisa adik-adik ambil dari topik yang kita bahas ini. Siapa yang mau berpendapat? Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan kita. Menurut kita dari yang kita diskusikan tadi, adanya ikhlas dan takdir Allah, yang dimana di sini ikhlas di sini kan kita kan mencoba untuk tulus akan bencana atau musibah yang telah menimpa diri kita. Di situ adanya qadar Allah, yaitu di mana Allah telah memberikan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Nah, di sini kita untuk mencoba untuk sabar dan juga untuk ikhlas dan juga untuk bersyukur. Sekian Kak. Oke, bagus. Vita, selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Silakan Melia. Baik, Kak. Kesimpulan beliau tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh kita tadi, bahwa ikhlas menerima qadar Allah ini yaitu kita dengan berlapang dada, sabar, tulus menerima takdir yang telah Allah timpakan kepada kita, di mana kita harus selalu bersabar, mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah itu tidak akan memberikan kita musibah di luar atas kemampuan kita. Oke, bagus Melia. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Silakan Vita. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan materi kita hari ini adalah ikhlas menerima qadarullah itu adalah kita ikhlas, kita tulus, kita lapang dada, kita terima semua apa yang telah diberikan atau ditetapkan oleh Allah untuk kita. Nah, jadi bentuk-bentuk dari ikhlas menerima qadarullah itu adalah misalnya kita tidak marah-marah kalau misalnya dikasih musibah gitu. Terus kita enggak foya-foya kalau misalnya dikasih suatu kenikmatan gitu kan. Terus manfaat dari ikhlas itu adalah supaya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, terus mengintrospeksikan diri kita kepada Allah, terus juga meningkatkan iman kita kepada Allah. Caranya seperti misalnya kita
mengikhlaskan iman kita kepada Allah, dan dengan ikhlas tersebut kita juga bisa dengan mudah menyelesaikan semua hal yang kita lakukan. Kita juga bisa bersabar dengan semua yang telah kita lakukan. Oke, bagus sekali ini. Jadi kalau adik-adik, kalau kita semua ditetapkan Allah mendatangkan kemusibahan, adik-adik bisa ikhlas ya? Bisa. Tidak hanya bisa ngomong aja. Jadi kita kalau ada nantinya karena tidak akan terlepas lah qadar Allah itu dari manusia gitu. Jadi kita harus selalu ikhlas. Kita bisa mengimplementasikan apa yang kita pahami ini di luar sana nantinya. Oke, bagus. Nah, kakak juga mau mendengar pesan dari adik-adik semua tentang ini. Gimana? Silakan Putri. Putri senang sekali dengan pertemuan kita pada pagi ini karena di sini kita bisa membuka wawasan baru, mendapatkan pengalaman baru. Di sini tidak hanya pemikiran dari kita saja, tetapi dibantu oleh pemikiran-pemikiran dari teman-teman semua, sehingga kegiatan ini berisi seperti sangat baiklah Kak. Teman-teman sangat aktif dan saya senang mengikuti kegiatan ini Kak. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau menyampaikan pesannya dalam kegiatan ini? Silakan Pangga. Jadi kesan terbaru untuk kegiatan kita hari ini, saya sangat senang ketemu sama kakak, terus juga teman-teman semua. Kita udah kenal-kenalan, kita udah kumpul di kegiatan hari ini. Terus saya juga senang karena dapat suatu wawasan dan pengetahuan mengenai tentang ikhlas dalam menerima qadarullah, dan juga saya sangat senang di kegiatan kali ini saya bisa menyampaikan apa yang ingin saya katakan. Saya juga bisa menyampaikan pendapat saya, terus teman-teman juga bisa menerima pendapat saya, dan saya juga bisa menerima pendapat dari teman-teman. Terus kita bisa tukar-tukar pikiran, terus juga dengan kegiatan ini menambah pengalaman saya. Oke, bagus. Mantap. Siapa lagi yang mau menyampaikan pesan? Silakan Melia. Ya Kak, pesan Melia pada kegiatan kita hari ini adalah itu sangat senang sekali, terutama kakak memimpin kelompok ini dengan sangat baik sehingga semuanya dapat berpartisipasi dengan aktif, dan juga teman-teman mengeluarkan pendapat-pendapat sehingga itu menambah pengetahuan buat Melia. Di sini sangat banyak manfaat yang Melia dapatkan, yaitu Melia mengetahui bahwa di saat kita menerima qadar Allah itu kita harus senantiasa ikhlas. Nah di sini Melia akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dari hasil kegiatan kita hari ini. Oke, bagus Melia. Jadi Melia mau mengimplementasikannya ya di kehidupan nanti. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyampaikan? Putri mau menyampaikan pesan? Baik Kak, menurut pesan Putri setelah mengikuti kegiatan kita pada hari ini, Putri senang bisa mengenal kakak dan juga teman-teman di sini, dan juga Putri dapat lebih menambah lagi pemahaman dan pengetahuan Putri mengenai ikhlas dalam menerima qadar Allah, dan Putri juga bisa untuk lebih menerapkan lagi ikhlas itu dalam kehidupan sehari-hari. Gus Putri, siapa lagi? Tadi mau? Pesan ini sangat senang bisa mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini karena ini bisa berbagi dan bertukar pikiran dengan teman-teman semuanya mengenai ikhlas terhadap qadar Allah. Pesan ini dari kita mengetahui ikhlas menerima qadar Allah ini dan teman-teman bisa lebih meningkatkan keimanan serta lebih ikhlas terhadap sesuatu atau takdir yang telah ditetapkan untuk diri ini dan untuk teman-teman semuanya. Oke, bagus Andi. Nah, karena adik-adik senang ya, pesannya sangat senang dengan kegiatan ini. Jadi kakak mau bertanya, kapan lagi kita akan melakukan kegiatan ini? Silakan Putri. Kita sebaiknya melakukan kegiatan ini pada hari yang sama dengan waktu yang sama Pak, dengan topik yang berbeda. Jadi Putri berpendapat bahwa kita akan bertemu kembali di hari Sabtu di jam 8 dan dengan topik yang berbeda. Jadi gimana adik-adik? Setuju. Oke, setuju ya. Berarti
sedang hangat-hangatnya. Oke, bagus. Jadi Puji mintanya topiknya berbeda dan lagi hangat-hangatnya ya Puji. Siapa lagi yang mau menyampaikan pesan untuk kegiatan? Silakan Indi. Pesan dari ini semoga kita semua di sini bisa menerapkan ikhlas dalam menerima kepada Oke, bagus. Indi, siapa lagi? Silakan Julia. Oke Kak, pesan Julia yaitu semoga yang kita bahas hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan semoga untuk kegiatan selanjutnya itu kita lebih membahas topik yang lagi hangat-hangatnya atau banyak dibicarakan di luar sana, dan semoga semua kita terutama dengan anggota kelompok itu lebih aktif dan lebih berpartisipasi lagi di dalam kegiatan kelompok. Oke, bagus Melia. Jadi mudah-mudahan pertemuan